Shalom jemaat Tuhan. Boleh berikan lambaian yang paling hot di mana Anda berada. Lambaian paling hot. Gitu. Oke, saya percaya setiap hari, setiap pribadi kita yang datang, kita excited. Amin. Oke, kita excited untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oke, mari saja kita bangkit dan berdiri. Memandangkan kita masih beribadah dengan konsep dengan mengikuti dan mematuhi SOP. Jadi kita adalah digalakkan untuk tidak bersentuhan, ya. Bersentuhan sedikit pun tidak boleh macam itu, oke? Karena virus ini di luar jangkaan kita, ya. Oke, sebelum itu kita mau menggerak-gerakkan badan kita sedikit. Sebelum kita mulakan ibadah kita mau balik ke zaman-zaman kita masa umur mungkin 5 tahun, mungkin 2 tahun dan tahun-tahun yang masih kecil lah. Kita nyanyi penyanyian ini. Oke, boleh? Ku daki gunung yang tinggi. Nyanyi dulu. Ku turun lembah yang dalam, melintasi padang gurun luas terbentang. Yesus beserta aku, di kanan kau ada. Nyanyi dulu ya. Di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Mana suaranya? Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Okay, come on, reaction. Ku daki, ready mendaki gunung, come on. Ku daki gunung yang tinggi, turun, turun lembah yang dalam, melewati padang gurun luas terbentang. Yesus berserta di kanan kau ada, ke kiri, di kiri kau ada. Katakan di atas dan di bawah kau ada. Berikan senyuman walaupun dalam pas ya, sampai pas senyuman. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Terpujilah kau Tuhan. Bagi memulakan ibadah kita, saya minta persiapan daripada Pastor Denley untuk membawa kita dalam doa. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Maha Tinggi, Allah yang pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bapa, kami tahu bahwa Engkau yang bertata, bahwa Engkau yang berkuasa. Dan Bapa, kami bersyukur kami dapat datang pada pagi hari ini Tuhan dari tempat kami. Bapa, Engkau telah membawa kami, Engkau menuntun kami, Engkau memberi hati yang sukacita Tuhan untuk datang di rumah-Mu. Tuhan, bersama Tuhan ini kami Tuhan, Tuhan anak-Mu, Tuhan gereja Kreseri Muda Tuhan, untuk membawa pujian dan sembah kami Tuhan di hadapan-Mu. Bapa, kami minta kuasa Roh Kudus Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang bersama kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan Tuhan, dari hati kami, dari dalam hati, roh kami Tuhan, dan juga Tuhan dari kebenaran yang kami tahu, karena kami bukannya datang pada tempat ini yang gedung ini saja Tuhan, tapi kami tahu Engkau akan beserta kami, Engkau yang ada di tengah kami Bapa. Oh, kami bersyukur karena ada dia yang duduk di sebelah kanan Bapa. Oh Bapa, dia yang melayakkan kami untuk datang pagi hari ini untuk menyembah yang maha kuasa, yang maha tinggi.
Oleh itu Bapa, kami minta Tuhan Engkau menyertai kami. Tuhan, Engkau melindungi tempat ini daripada kuasa anasi jahat, roh-roh kejahatan, roh-roh iblis Tuhan yang mau mengganggu, yang mau Tuhan ke tempat kami Tuhan, hati kami Tuhan, kami bertenang Tuhan di hadapan-Mu dengan bersyukur Tuhan. Dari awal kebaktian ini Engkau menyertai dengan malaikat-Mu yang melingkupi tempat ini Tuhan, menjaga tempat ini daripada roh-roh baik, daripada penyakit, daripada kuasa iblis Tuhan, kuasa kegelapan. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terima pujian dan sembah kami pagi hari ini. Dan segala yang kami lakukan, kebaktian kami ini Bapa adalah untuk Engkau. Terima kasih, kami serah semuanya di dalam kuasa Roh Kudus, Roh yang berkuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus daripada kematian. Kami bersyukur memiliki kuasa ini, dan dalamnya kami, nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus dalam sikap menyembah. Thank you Lord, thank you Jesus. Biarlah akal pikiran kita terus tertumpu kepada Tuhan. Thank you Lord. Benar Tuhan, di dalam apapun posisi kehidupan kami, baik kami suka, baik kami duka, kami percaya Tuhan tetap ada bersama kami. Tuhan berjalan bersama kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena itu kami yakin Tuhan akan masa depan kami yang penuh harapan bersama dengan Engkau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau, Allah yang hidup, Allah yang kami tinggikan. Terpuji Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Suara kita menyembah Tuhan, hati kita menyembah Tuhan. Oh, naikkan kesyukuran pujian bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Allah yang berkata atas pujian kami, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hati kami ingin terus mencari Engkau, menyembah Engkau Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Allah yang baik, Allah yang menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji Kau, terpuji Kau Tuhan. Yes Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. My heart longs to worship You, my soul longs to see You, Jesus. You are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You are
setiap pribadi kami, atas setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala pengorbanan Tuhan atas kehidupan kami. Thank you Lord. Terpujilah Kau Tuhan. Segala banyak syukur hormat kami kembalikan dalam Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena tiada Allah lain seperti Allah kita. Amin. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Come on church, tepuk tangan di atas kepala. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita, Allah mana yang dahsyat seperti
dirayakan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorak hai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Tiada Allah yang seperti Dia. Dan pujilah Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Karena Engkau Allah yang benar, Allah berkuasa. Thank you Jesus. Haleluya. Dia gunung batu, harapan kita kota benteng. Mari sama katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang tenang, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Yes Lord. Aku selamatkan. Kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan
dahulu, sekarang sampai selamanya Bapa. Kau awal dan yang terakhir dalam setiap pribadi kami Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes Lord. Terpuji Kau Tuhan. Hosana bagimu. Kami tinggikan Kau, Allah yang benar. Thank you Lord. Haleluya. Tuhan, pada saat ini kiranya kehidupan kami berada di tempat yang paling bawah pada saat ini Bapa. Kami berdoa Bapa, dalam apapun emosi kami pada saat ini Tuhan, kami ingin terus meletakkan ke tangan Engkau Bapa. Karena kami percaya di saat kami beriman dan saat kami percaya kepada Engkau Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil yang boleh terjadi. Karena kami percaya semua dari Engkau pasti akan terjadi Bapa. Walaupun di saat kami merasakan hal itu tidak mustahil, di saat kami merasa hal itu mustahil bagi kami Bapa, karena kami percaya nothing is impossible in you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Karena kami percaya Engkau adalah kebenaran kami, harapan kami. Amin. Engkau yang memberikan kami kedamaian Bapa. Kami ingin terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Karena kami percaya kami hidup hanya karena Engkau Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Lord. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
kasih-Mu. Selama kami hidup, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hati kita katakan, "Lau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu." Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
terus hidup bagi Engkau. Biar hati kami terus menyembah Engkau, mata kami terus memandang kepada Engkau. Karena kami percaya setiap rencana Tuhan melebihi seperti apa yang kami pikirkan ya Bapa. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Kami syukur hormat, kami kembalikan Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Berikan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan dulu. So hari ini kita akan belajar, sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Oke, yang sebuah tajuk yaitu nubuatan besar pada hari akhir. Oke, dan perhatikan Yerusalem. Oke, tajuk ini kita boleh lihat di dalam firman Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus, oke, kepada murid-muridnya, oke, di dalam Matius 24. Dan juga firman yang sama terdapat di dalam Markus dan juga Lukas 21. Nubuatan kita tahu yaitu di dalam firman Tuhan terdapat banyak nubuat dan Tuhan berfirman melalui nabi-nabinya, di dalam perjanjian lama untuk menyatakan, untuk memberitahu, apa yang akan terjadi pada masa hadapan. Dan hari akhir yaitu the last day, yaitu hari yang kita paham, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus, bila Tuhan Yesus kembali, dan dia akan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan juga membenarkan apa yang salah, mengalahkan kejahatan dan membenarkan yang salah. Dan perhatikan Yerusalem, ini adalah kata Tuhan Yesus, yaitu lihatlah semua ini. Mari sama-sama kita belajar dan memberi waktu ini biar yaitu firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti, untuk mengerti akan kehidupan ini, akan apa yang terjadi, supaya kita sungguh-sungguh yaitu membuat keputusan mengikuti Yesus dan tetap seperti saya kata, teguh di dalam dia, setia di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, pegang kepada dia, walaupun mungkin ada kesusahan yang besar terjadi, ada masalah yang besar terjadi, kita tahu yaitu kalau kita setia, kita teguh di dalam dia, kita akan selamat, kita diselamatkan. Amin. So mari kita lihat yaitu di dalam Matius 24 1 hingga 4. Saya baca untuk kita. Apabila Yesus melangkah keluar dari bait suci, murid-muridnya datang mendapatkannya, lalu menunjukkan bangunan-bangunan bait suci itu. Yesus berkata kepada mereka. Mereka bertanya, Yesus menjawab, lihatlah semuanya ini. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak seketul pun batunya akan tinggal tersusun. Semuanya akan dirobohkan. Ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang mendapatkannya pada masa itu. Tidak ada orang lain di situ. Mereka pun bertanya, katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, kami meninggikan namamu, kami memuliakan namamu. Kami bersyukur Tuhan kesempatan yang indah ini di mana kami boleh berada di rumahmu Tuhan.
haleluya, memuji menyembah Engkau, dan juga duduk di kaki-Mu mendengar daripada firman-Mu Tuhan. Oleh itu kami undang kuasa Roh Kudus-Mu, haleluya, yang menolong kami, mengurapi kami Tuhan, haleluya, haleluya, supaya firman-Mu ini Tuhan kami boleh mengerti, dan Tuhan Yesus, dan kami terima Tuhan, haleluya, kami pegang di dalam hidup kami, haleluya Yesus. Haleluya, berkatilah kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikannya, begitu juga anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar daripada firman ini. Haleluya, haleluya, karena firman-Mu itulah Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami, yang memberi kekuatan kepada kami, dan juga Tuhan yang menjadi terang, haleluya, dan pelita bagi jalan dan juga kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Oke, ketika Yesus memberitahu ke kita melalui muridnya tentang masa depan, Dia membangunkan setiap perkataan yang diberikan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya adalah mengenai satu tempat, yaitu Yerusalem. Dan di dalam orang yang secara teologi, di kalangan orang teologi, yaitu firman yang terdapat di dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21 ini dipanggil Olivet Discourse, ataupun secara direct translation yaitu perbualan ataupun percakapan, yaitu antara murid dan dinyatakan oleh Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus menyusun kata-katanya mengenai sejarah dunia ini dengan melihat Yerusalem, dalam segala kemuliaannya yang tersebar di hadapan Tuhan Yesus. Kata-kata pertama Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 2, yaitu semua yang dikatakan adalah mengenai kedatangannya yang di kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali diperkenalkan, diberitahu kepada kita melalui muridnya, melalui yaitu ayat 2. Perhatikan Yerusalem. Lihatlah. Keep your eyes, begitu. Keep your eyes. Karena Yesus itu yaitu kunci untuk mengenal, untuk mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah Yerusalem. Apa yang terjadi di Yerusalem? So Tuhan memberitahu kepada kita, kamu perhatikanlah, yaitu perhatikanlah tanda-tanda, perhatikanlah apa yang terjadi, di Yerusalem. Itu adalah tanda-tanda akan kedatangan Dia kedua kali. Yesus, kita tahu Yesus dan peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun. Dan kita tahu Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, dan juga firman Tuhan juga memberitahu kita bahwa Yesus akan kembali semula ke Bukit Zaitun. Terus gambar tadi yaitu gambar tentang kota Yerusalem. Ada can you show the picture? Kota Yerusalem, dan di sebelah dia itu adalah portrait, lukisan yang dilukis oleh yaitu menggambarkan tentang bait Allah ataupun the temple of yaitu Herod, ataupun yang ini adalah bait yang kedua. Kita tahu bait yang pertama yang dibangunkan oleh Raja Solomon dirobohkan, dan sekali lagi yaitu bait kedua dibangunkan, dan ini adalah gambaran bait yang ada pada masa Tuhan Yesus. Di sinilah Tuhan Yesus kita tahu mengajar, dan juga yaitu Dia mengusirkan mereka yang menjual, ada penjualan di rumah Tuhan. Ini adalah bait. Bait yang kedua adalah bait yang dimana waktu Tuhan Yesus hidup. Dan
Seperti saya kata tadi, yaitu cerita percakapan perbualan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ini terjadi di yaitu Bukit Zaitun. Dari Bukit Zaitun yaitu tempat yang tinggi, dan melalui Bukit Zaitun pandangan yaitu boleh melihat ke seluruh yaitu dataran Yerusalem, di mana pada waktu itu bait itu masih masih berdiri, masih teguh. Jadi Tuhan Yesus berkata, next dalam Markus 13, ketika dia, yaitu Tuhan Yesus, duduk di atas Bukit Zaitun setentang dengan bait suci, muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, yang kita baca tadi, dan yaitu katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Mereka bertanya kepada dua soalan kepada Tuhan Yesus. Pertama, mereka mau tahu, yaitu bila, when. Jawaban dia ada di dalam Lukas 21, 20 hingga 24. Dan yang kedua, mereka bertanya, apakah tanda-tanda akan kedatangan Tuhan kembali? Jawaban Yesus terdapat di dalam Markus 13, 5 hingga 8, Matius 24, 4 hingga 8. Soalan satu yaitu bila, Lukas 21, 20, 24, ini jawaban Tuhan Yesus. Apabila kamu melihat kota Yerusalem terkepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa kebinasaannya telah hampir. Pada masa itu, mereka yang berada di jajahan Yudea hendaklah melarikan diri ke gunung. Mereka yang ada di dalam kota hendaklah meninggalkannya, dan mereka yang ada di luar kota janganlah masuk ke kota itu. Inilah hari-hari hukuman, apabila segala perkara yang tersurat dalam kitab suci akan terjadi. Tuhan berkata, apabila kamu melihat kota Yerusalem terkepung oleh tentara-tentara. Seterusnya, malangnya ibu yang mengandung dan ibu yang menyusui anak pada masa itu. Kesengsaraan yang teruk akan melanda bumi, dan kemurkaan akan menimpa bangsa ini. Mereka akan dibunuh dengan pedang, dan ada pula yang akan dibawa ke negeri lain sebagai orang tawanan. Kota Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa asing sehingga tamat tempo yang ditetapkan untuk mereka. So mengapa kita memperhatikan melalui yaitu snapshot ataupun kata Tuhan Yesus tadi, mengapa kita harus memperhatikan Yerusalem di dalam kehidupan kita? Keep our eyes on Jerusalem. Menurut Tuhan Yesus, yang seperti saya kata tadi, yaitu pengakhiran dunia, dan kunci tanda kedatangannya ialah kedatangan Tuhan Yesus kembali berpusat di sekitar Yerusalem. Yerusalem merupakan timepiece Tuhan. Peristiwa akhir sejarah dunia ini akan berakhir di Yerusalem dengan kembalinya Yesus ke Bukit Zaitun. Kita boleh lihat kedatangan Tuhan Yesus ada di dalam Wahyu 19. Jadi kenapa Yerusalem penting? Karena kota Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Tuhan, dan untuk dia, dan yaitu adalah Yerusalem adalah milik Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 13. Meskipun begitu, aku tidak akan mengoyakkan seluruh kerajaan itu. Satu suku akan kukurniakan kepada anakmu, karena Daud hambaku, dan karena Yerusalem yang telah kupilih. Tuhan telah memilih Yerusalem.
Tuhan memilih Yerusalem. Kota yang terpenting, tempat yang terpenting di dunia ini bagi Tuhan ialah Yerusalem. Karena firman Tuhan berkata, Yerusalem yang telah kupilih. Yerusalem telah kupilih. Dan dalam 2 Tawarik 6, tetapi kemudian kata Tuhan, aku memilih Yerusalem supaya namaku tinggal di sana, dan aku memilih Daud untuk mengepalai umatku Israel. Ini kata Tuhan. Dia kata, aku memilih Yerusalem supaya namaku tinggal di sana. Inilah tempatku. Dan Yerusalem, saya mau Yerusalem. This is my place. I want Jerusalem, begitu. So that's why. Jadi itu sebabnya kita belajar, mau belajar mengenai yaitu kenapa kita harus memperhatikan. Seperti kata, lihatlah semuanya ini. Kata Tuhan Yesus, perhatikan semuanya ini. Perhatikan apa yang berlaku di Yerusalem. Apa yaitu peristiwa-peristiwa yang berlaku di Yerusalem. Zakaria 14:1 hingga 8. Ini adalah nubuat. Oke. Tajuk di sana yaitu kemenangan terakhir Tuhan memerintah di Yerusalem. Boleh kita sama-sama baca? 1, 2, 3. Sesungguhnya hari Tuhan akan datang, apabila harta benda kamu akan dibahagi-bahagikan seperti jarahan di tengah-tengah kamu. Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dijarah, dan perempuan-perempuan akan diroboh. Separuh daripada penduduk kota itu akan berada dalam buangan. Tetapi umat selebihnya itu tidak akan lenyap daripada kota. Setelah itu Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti ketika dia berperang pada hari pertempuran. Ingat di sana yaitu memerangi Yerusalem, kota-kota akan direbut, rumah-rumah akan dijarah, perempuan-perempuan akan diroboh, tetapi separuh penduduk itu akan berada dalam buangan. Tetapi umat selebihnya itu tidak akan dilenyap. The remnants, okay? The remnant. 4, pada hari itu, sekali lagi sama-sama kita baca. Pada hari itu dia akan berdiri di atas bukit Zaitun yang berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terletak 2 dari timur ke barat, sehingga terjadilah sebuah lembah yang amat besar. Separuh daripada bukit itu akan berpindah ke sebelah utara, maka separuh lagi ke sebelah selatan. Kamu akan berlari lembah pegununganku itu, sebab lembah pegununganku itu akan sampai ke Azab. Kamu akan lari seperti kamu pernah lari karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Kemudian Tuhan Allahku akan datang bersama-sama semua orang cucinya. Orang cucinya ini adalah kita yang percaya, kita yang sudah diselamatkan. Di dalam Tuhan Yesus. Ayat 6. Pada waktu itu tidak akan ada cahaya cuaca dingin ataupun air yang membeku. Tetapi akan ada satu hari tanpa siang dan tanpa malam. Tuhan mengetahuinya. Pada waktu malam cahaya akan tetap ada. Pada waktu itu air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem, sebagian menuju laut timur dan sebagian menuju laut barat. Hal ini akan terus berlangsung baik pada musim panas maupun pada musim sejuk. Yerusalem
yang ada sekarang tidak sama seperti Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus. Kita tahu yaitu sejarah bila Roma memerintah Yerusalem, dan kena pemberontakan, kena pemberontakan orang Israel, maka yaitu pemerintahan Roma pada waktu itu mengarah untuk membakalkan kota Yerusalem seluruh. Seperti kata Tuhan Yesus, tidak akan tinggal lagi satu batu pun tidak akan tinggal. Dibakar, dan orang Israel juga tidak dibenarkan kembali ataupun tinggal masuk di Yerusalem. Begitu. So Yerusalem dalam firman Tuhan juga yaitu dipanggil City of David, kota Daud ataupun Zion. Dan secara tradisi apa yang berlaku, apa yang diamalkan, yang ada di Yerusalem sekarang, yaitu ratusan ribuan orang Yahudi akan pergi berdoa, berdoa di satu yaitu Western Wall. Ini adalah gambar ya, Western Wall. Mereka percaya bahwa ini yaitu batu-batu ini adalah sebahagian daripada bait yang sudah dimusnahkan. Itu kepercayaan ataupun tradisi orang Yahudi. Tetapi kalau kita lihat, dengar, perhatikan kata Tuhan Yesus tadi, tidak ada satu pun batu-batu yang tinggal. Semuanya akan dihapuskan dirinya. Dan mereka berdoa, Western Wall ataupun Wailing Wall, Wailing Wall di mana mereka meratap berdoa kepada Tuhan, dan yaitu menanti bait yang ketiga dibangunkan. Bait yang ketiga dibangunkan, dan juga tempat di mana mereka memberitahu Tuhan kesusahan, penderitaan yang mereka lalui. Kita tahu yaitu kesengsaraan dan juga kesusahan yang dilalui oleh umat Israel. Kalau kita perhatikan juga di dalam dokumenter ataupun di dalam berita, yaitu di setiap pintu masuk ke bangunan ini ada papan tanda setinggi 10 kaki, yaitu papan tanda mengenai pembangunan semula bait suci, yang akan dibangunkan, yang akan didirikan oleh kerajaan Israel, bukan yaitu orang Yahudi, kumpulan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka seperti Pastor Deli kongsikan, they are very secular, tetapi sudah ada yaitu plan, untuk bait yang ketiga ini sudah ada plan, dan juga sudah korban altar, yaitu korban di mana sembelihan sudah dibangunkan, dan juga yaitu jubah ataupun the robe for the priest juga sudah dibuatkan, dan everything is set to go, is ready to go. Is ready to go. Hanya menantikan ataupun yaitu di mana. Hanya pertanyaan persoalannya sekarang di mana? Di mana bait yang itu dibangunkan semula? Karena orang Yahudi lagi secara tradisi mereka mau bait yang ketiga ini dibangunkan semula di mana? Bait yang Sulaiman dan juga bait yang kedua didirikan. Itu yang mereka mau lakukan. Semua sudah
siap, semua sudah ada, hanya yaitu persetujuan ataupun way di mana akan dibangunkan. Oke, kenapa ini penting? Kenapa kenapa pembangunan bait Allah, bait Tuhan yang ketiga ini penting untuk kita perhatikan? Oke, karena kita lihat yaitu bila Yesus datang kembali, akan terdiri bait Tuhan yang ketiga di kota Yerusalem. Yesus, Daniel, Petrus dan Yohanes, mereka semua melihat terdirinya di masa depan, bait ini di Yerusalem pada hari akhir dunia ini, in the last day, mereka melihat, dan rencana untuk membangun semula bait ini dijangka terdapat dalam beberapa ayat-ayat di firman Tuhan. Tuhan Yesus yaitu dalam Matius 24:15 berkata, oleh itu apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan yang disebut Nabi Daniel itu di tempat cuci, biarlah para pembaca memperhatikan artinya. Ini kata Tuhan Yesus, yaitu memperhatikan. Kita yang membaca apa yang disebut oleh Daniel, kita memperhatikan. Amen. Jadi pelajaran yang kita boleh belajar daripada Yerusalem, yaitu authority dan kuasa Tuhan. Authority dan kuasa Tuhan, God's kingship. Yaitu ketika Yerusalem dipilih oleh Tuhan, Tuhan berkata, aku akan meletakkan namaku ke atas Yerusalem. Dan bila Tuhan berkata dia memilih Yerusalem dan meletakkan namanya di Yerusalem, kota itu tidak akan hilang. Yerusalem tidak akan hilang seperti kota-kota ataupun kota-kota kono yang lain, tidak akan hilang. Kenapa? Karena authority dan kuasa Tuhan. Authority dan kuasa Tuhan. Bila Tuhan berkata, saya memilih Yerusalem untuk saya, dan berkata dan meletakkan namaku ke atas Yerusalem, kita tahu ia tidak akan hilang seperti kota yang lain. Ia akan sentiasa ada. Ia akan sentiasa ada. Walaupun banyak musuh menyerang, walaupun ramai musuh yang mau menghapuskan Yerusalem, yang mau melenyapkan Yerusalem, karena Tuhan sudah memilih Yerusalem, karena Tuhan berkata, inilah tempatku, inilah kepunyaanku. Tuhan akan mempertahankan. Amen. Haleluya. Dan bagi kita, bagaimana kita percaya otoriti dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Ketika kita dipilih oleh Tuhan dan Tuhan berkata, aku meletakkan namaku ke atasmu. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembok kotamu sentiasa ada di hadapanku. Lihat, kata Tuhan, aku telah melukis engkau di telapak kananku. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan, yang diangkat menjadi anak Tuhan, yang menjadi kekasih Tuhan, yang menjadi umat yang diselamatkan oleh Tuhan. Nama kita, kehidupan kita terlukis di telapak kanan Tuhan. Yesaya 49 ayat 16. Jadi bila Tuhan yang berkuasa, bila Tuhan yang mempunyai otoriti di atas kehidupan kita, tidak ada batasan akan semua apa yang
Tuhan boleh lakukan dengan kamu, dengan saudara dan saya, dengan kehidupan kita? Tidak ada. There is no limit. Tidak ada limit of all things, okay, that God can do with us. Dengan apa yang Tuhan boleh lakukan dengan kita. Wow. Saya berdoa, saya berharap bila kamu mendengar ini, yang menjadi sesuatu, yaitu menaikkan semangat kita, menaikkan yaitu kerinduan kita, keinginan kita untuk meninggikan, mempertingkatkan baik kehidupan kita dan juga masa depan kita. Because tidak ada batasan. There is no limit akan semua yang Tuhan boleh lakukan dengan kita. Kenapa? Karena authority dan kuasa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mencipta segala yang ada. Dia mempunyai authority, dia mempunyai kuasa. So, tidak ada batasan akan semua apa yang Tuhan boleh lakukan dengan saudara dan saya. Yang kedua, ada tujuan, ada masa depan, ada rencana besar dari Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan khususnya untuk anak-anak muda yang mendengar firman ini, yaitu Tuhan ada tujuan, Tuhan ada masa depan, Tuhan ada rencana besar, dari Tuhan yang berkuasa, yang berautoriti di atas segalanya, berkuasa dan berautoriti di atas kehidupan kamu dalam hidup. Karena aku telah melukis engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Dia akan datang kembali. Dia akan kembali. Dan dia berkata, bila kamu melihat semuanya ini, bila kamu perhatikan, perhatikan kota Yerusalem, perhatikan apa yang sedang terjadi di sana, perhatikan peristiwa-peristiwa di Yerusalem, perhatikan pembangunan bait yang ketiga di Yerusalem. Karena Lukas 21:28. Karena kita tahu tadi, yaitu kita baca bahwa kedatangan Tuhan akan ada kesusahan yang besar. Ada kesusahan yang besar. Tetapi Lukas 21:28, apabila segala perkara ini mulai terjadi, teguhkanlah hatimu, angkatlah kepalamu, karena masa penyelamatan telah hampir tiba. Bila kamu melihat kesengsaraan, bila kamu melihat peperangan, bila kamu melihat kerajaan melawan kerajaan, bangsa melawan bangsa, kebuluran terjadi, bencana alam terjadi, peperangan terjadi, Tuhan berkata, bila kamu melihat ini dan kamu lihat apa yang terjadi di kota Yerusalem, Lukas 21:28, apabila Yesus berkata, apabila segala perkara ini terjadi, teguhkanlah hatimu dan angkatlah kepalamu, karena masa penyelamatanmu telah tiba. Bahwa aku akan datang, kata Tuhan Yesus. Yesus datang. Yesus akan datang terlebih dulu bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus datang. Jadi persoalannya sekarang yaitu, adakah
kita siap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Adakah terdapat sesuatu perkara yang kita sedang lakukan, sedang kita perbuat, yang mana ketika Tuhan Yesus datang kita tidak mau lakukan? Adakah terdapat sesuatu perkara yang kamu sedang perbuat, yang mana kamu tidak mau lakukan bila Yesus kembali? Berhentilah, berhentilah perbuatan itu, berhentilah, berhenti. Sesuatu perkara yang kamu sedang perbuat, yang mana kamu tidak mau lakukan bila Tuhan Yesus kembali. Kalau ada, berhentikan. Masih ada kesempatan untuk kita berhenti, kita bertobat, kita berpaling, menyerahkan sesungguhnya hidup kita kepada Tuhan. Oh, adakah terdapat, yang kedua, adakah terdapat sesuatu perkara yang kamu mau lakukan bila Yesus datang? Adakah sesuatu perkara yang kamu mau lakukan bila Yesus datang? Lakukan itu. Lakukan itu. Lakukan, teruskan. Of course, perkara ini adalah perkara yang sesuai, yang ada di dalam firman Tuhan. Okay? Yang ada di dalam firman Tuhan. Kamu mau melayani Tuhan ketika Tuhan Yesus datang, teruslah melayani Dia. Kamu mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama ketika Tuhan Yesus datang kembali, teruslah hidup di dalam kasih. Kamu mau mengampuni bila Tuhan Yesus kembali, lakukan, ampuni. Jangan lakukan perkara yang kamu tidak mau lakukan ketika Tuhan Yesus datang. Hentikan itu. Hentikan itu. Hentikan. Yesus berkata, sekali lagi, bila kamu melihat semuanya ini terjadi, itulah tanda-tanda kedatanganku. Jadi adakah kita rindu melihat akan kedatangan Tuhan kembali? Adakah kita rindu melihat kedatangan Tuhan kembali? Adakah kita merasa excited, merasa yaitu akan harinya kedatangan Tuhan kembali? Umat Kristen yang sebenar, anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan rindu melihat kedatangan Tuhan kembali. Kita rindu melihat kedatangan Tuhan kembali. Kita rindu melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Mari kita berdiri. Sama-sama kita berdiri. Mari kita tundukkan hati kita kepada Dia yang akan kembali. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita perhatikan kehidupan kita. Mari kita perhatikan perbuatan kita. Mari kita perhatikan hati kita kepada Dia yang akan kembali. Haleluya. Beritahu Dia, kamu rindu dan mau Dia kembali. Haleluya. Hora mama sira balaba serede, kushara balaba serede, hora masara balaba serede. Bapa, haleluya.
Haleluya, haleluya. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang Engkau kasihi, yang telah Engkau tebuskan dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya. Karena Engkau mau kami bersama dengan Engkau. Karena Engkau mau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berada di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau. Nama kami terlukis di telapak tangan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas firman Tuhan. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan Yesus telah katakan di dalam firman-Nya. Memberitahu kepada kita supaya kita sentiasa berjaga-jaga, supaya kita sentiasa berada di dalam Dia ketika Dia datang kembali. Kurabalamasi rababalabasi. Ambil waktu ini, beritahu kepada Tuhan. Haleluya. Serahkan segala kekhawatiranmu yang ada di dalam pikiran, sehingga kau tidak boleh memiliki damai dan sukacita Tuhan, sehingga penyembahanmu, haleluya, tidak penuh di dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Serahkan, serahkan kekhawatiran, serahkan apa yang telah engkau lakukan, di mana ketika Tuhan Yesus datang, engkau tidak mau melakukan itu. Serahkan, bertobatlah. Masih ada kesempatan untuk saudara dan saya. Haleluya. Kuramasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan kembali, bagaimana? Adakah kita sudah sedia? Ataupun di hadapan Tuhan kita akan merasa malu? Kurang sirabakushi, karena hidup kita tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Dia. Karena keinginan kita yang kita kerjakan bukan keinginan, bukan kehendak, bukan panggilan Tuhan di dalam hidupmu yang engkau, yang saudara dan saya sedang kerjakan. Kuramasirabakushi. Haleluya. Kuramasi.
yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, Engkau melihat hati. Hati Tuhan, haleluya, yang datang kepada Engkau. Hati yang mau bertobat daripada jalan-jalan kami yang jahat, dari perbuatan-perbuatan kami Tuhan yang tidak menyenangkan Engkau. Tuhan, turunlah kasih karunia, ampunilah kami, perbaharilah kami di dalam kasih-Mu, bukan di dalam murka-Mu, tetapi kasih dan belas kasihan. Hari-hari yang akan datang Bapa, kami tahu bukan hari yang akan lebih baik, tetapi hari-hari yang bertambah jahat, seperti firman-Mu yang terdapat di dalam Matius 24, Markus 13, dan juga Lukas 21. Tetapi Tuhan, kami yang percaya kepada Engkau, yang berharap kepada Engkau, yang memandang kepada Engkau, yang melakukan, haleluya, kehendak-Mu Tuhan, akan diselamatkan. Yang mengasihi Engkau dan memilih Tuhan untuk mengikuti Engkau. Orang masih bagus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya kuasa dan otoriti Tuhan, haleluya, ada untuk kami, sehingga kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar untuk kerajaan. Ada rencana-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat, Engkau dengar doa, kata-kata anak-Mu pada pagi ini. Dan bersama dengan Engkau Tuhan, mereka akan melangkah, mereka akan melakukan, akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang besar, luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Kurang masih. Haleluya. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk gambaran yang Yesus berikan kepada kami dalam firman-Mu Tuhan pada hari ini. Tuhan, seperti Yohanes Tuhan, biarlah kami juga berkata, sesungguhnya datanglah segera ya Tuhan. Datanglah segera ya Tuhan. Haleluya. Dan biarlah kami bersama dengan Engkau, bersama doa seperti Yohanes. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, Roh Kudus tolong menyelidiki dan Tuhan mencabutkan segala kecemaran di dalam kami Tuhan Yesus, dan menunjukkan kepada kami, haleluya, 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 apa yang ada di dalam hati kami, apakah yang berharga di dalam hidup kami. Adakah Yesus yang terutama? Adakah Yesus yang berharga? Adakah panggilan dan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, haleluya, yang berharga yang kami kerjakan, haleluya, di dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekiranya ada sesuatu Tuhan yang sungguh di dalam hidup kami, yang kami merasa itu adalah sesuatu yang berharga, tetapi menghalang kasih dan perhatian kami kepada Engkau, haleluya Yesus. Mungkin kekhawatiran
di dalam pikiran kami, untuk masa depan kami, masalah yang sedang kami hadapi, masalah keuangan kami, kesehatan kami. Haleluya, yang menghalang kami untuk mengasihi Engkau, yang menghalang kami untuk menyembah dan mengikuti Engkau dengan sepenuhnya. Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara, menolong kami. Haleluya, haleluya. Firman-Mu hari ini, Tuhan, menolong kami supaya kami bangkit lagi, supaya lagi Tuhan, yaitu perspektif kehidupan kami, haleluya, haleluya, menjadi haleluya sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu dan panggilan-Mu, dan hidup kami hidup di dalam kesenangan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa haleluya dan menyerahkan firman-Mu hari ini dan anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini di dalam tangan Tuhan yang berkuasa, yang berautoriti dan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.